3B NRP 057. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tugas praktikum ke-12 VLSI yang berjudul perancangan FIFO. FIFO di sini adalah kependekan dari first in first out, yang merupakan suatu mekanisme memory control yang bisa dianalogikan seperti sebuah antrian di mana yang masuk lebih awal akan keluar lebih awal pula, sehingga data akan dikeluarkan secara berurutan dan kontrol yang digunakan tidak membutuhkan akses alamat. Karena pada FIFO ini sifatnya adalah no random access. Selain itu, FIFO bersifat dual port karena proses penulisan dan pembacaan data dapat dilakukan secara bersamaan. Langsung saja saya buat project baru, yaitu dengan menekan tombol new project. Kemudian di sini saya akan membuat nama projectnya yaitu FIFO beda ini. Kemudian di next dan finish. Selanjutnya saya akan membuat file VHDL modulnya terlebih dahulu. Di sini saya beri nama FIFO 3. Dan ini adalah programnya yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya klik next lagi dan finish. Setelah itu saya hapus, saya copy. Kemudian ini dicek sintaks apakah terjadi kesalahan atau tidak. Nah, pada FIFO ini digunakan port sebagai berikut. Write clock ini dia sebagai clock untuk menulis data. Kemudian read clock juga clock untuk membaca data. Kemudian RST atau reset ini untuk mereset data. Kemudian terdapat write end yang fungsinya untuk memulai atau menghentikan proses penulisan data, dimana jika terjadi proses penulisan maka nilai write end ini adalah 1. Begitu juga untuk read end, jika nilainya 1 maka terjadi proses pembacaan data. Kemudian terdapat data in. Data in di sini menggunakan std logic vector yang artinya bahwa lebar datanya lebar datanya lebih dari 1 bit. Nah, FIFO yang digunakan lebar datanya adalah 8. Kemudian data outputnya juga 8 bit. Setelah itu untuk empty fungsinya yakni mendeteksi apakah FIFO sudah kosong. Jika kosong maka nilainya adalah 1. Kemudian full ini untuk mendeteksi apakah FIFO sudah penuh. Jika penuh maka nilainya adalah 1. Kemudian di sini terdapat sebuah pointer. Nah, di sini terdapat variabel head and tail. Nah, variabel head ini merupakan variabel yang dibuat untuk counter write, jadi menghitung banyaknya data yang masuk. Sedangkan variabel tail ini
adalah untuk counter read yang berfungsi untuk menghitung data yang sudah terbaca. Kemudian di sini juga ada variabel loop yang berfungsi untuk memastikan apakah Vivo berstatus full atau empty. Nah, variabel loop ini fungsinya sebagai extra bit atau MSB of counter. Setelah itu, jika reset bernilai 1, maka banyaknya data yang masuk dan data yang keluar adalah 0. Sedangkan untuk loopnya berlogika salah, sehingga Vivo dikatakan kosong karena reset kosong. Jadi empty ini berlogika 1. Kemudian jika enable bernilai 1, maka data akan dikeluarkan. Dan jika loop ini benar-benar kemudian head tidak sama dengan tail, maka data akan dikeluarkan. Kemudian jika tailnya ini sama dengan 256 min 1, 255, maka headnya 0, berarti tidak ada data yang masuk. Kemudian di sini ditambahkan, terlewat. Nah, kemudian tailnya di sini bernilai 0, yang berarti tidak ada data yang dibaca. Kemudian tidak ada extra bit pula yang ditambahkan, sehingga jika tidak, maka nilai dari tail ini adalah tail 1. Begitu juga untuk proses menulisnya. Kemudian untuk memastikan apakah Vivo ini kosong atau penuh, yaitu dengan membandingkan antara head and tail. Jika nilainya sama, maka dikatakan full. Jika tidak sama, maka dikatakan kosong. Jika tidak keduanya, maka bukan empty atau full. Kemudian membuat file testbench-nya dengan mengubah view menjadi simulation, kemudian new source dan VDL testbench. Ini saya copy semua. Kemudian saya beri nama tb_vivo 3. Kemudian next dan next finish. Setelah itu saya hapus programnya, saya paste. Ini saya cek sintak terlebih dahulu. Untuk file VHDL-nya tadi lupa, belum dicek sintaksnya. Nah, sekarang sudah benar. Sekarang giliran mengecek sintaks pada file testbench. Nah, sekarang melakukan simulasi atau simulate behavioral model. Di sini sudah keluar datanya. Kemudian saya zoom to full view, kemudian saya zoom in. Saya akan mengamati data in dan data out. Di sini saya ubah radiusnya menjadi hexadesimal, dan data out juga saya ubah radiusnya menjadi hexadesimal. Nah, di sini ketika tombol reset itu bernilai 1, maka tidak ada data yang masuk, tidak ada pula data yang terbaca. Kemudian di sini
Jika word enable, nah ini mulai aktif, maka dia akan mulai melakukan proses penulisan data. Sedangkan di sini read end-nya atau read enable-nya belum aktif, maka tidak ada data yang terbaca, sehingga di sini nilainya adalah undefined. Nah, kemudian di sini ketika read enable-nya bernilai 0, maka tidak ada data yang ditulis. Sehingga di sini tetap 20 hexa sampai read enable ini kembali aktif, maka akan berganti ke 21 hexa. Kemudian read enable-nya mulai aktif ketika 600 nanosecond. Di sini ketika read enable aktif, maka data yang ditulis pertama kali, yakni 01 hexa, baru dikeluarkan. Jadi di sini data mulai menulis itu ketika 100 nanosecond dan baru dibaca ketika 600 nanosecond. Pada umumnya memang kecepatan clock dari word enable kecepatan clock write lebih cepat daripada clock read. Kemudian menurut saya lebih bagus jika menggunakan dua clock karena lebih fleksibel dan tidak hanya bergantung pada satu clock saja. Seperti itu. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.